luar biasa. Pagi-pagi sudah bertemu dengan Bapak Ibu yang benar-benar mengasihi Tuhan dalam kehidupannya. Mau pagi bangun, persiapan, tadi anak-anak jam 6 katanya ya. Wow, luar biasa. Nah Bapak Ibu, saya teringat tahun 93, itu ketika orang tua kami, ya keluarga kami menghadapi sebuah tantangan besar dalam kehidupan perekonomian keluarga kami. Nah, Papa dan almarhum Mama itu mau punya toko sendiri, mau punya usaha sendiri karena selama ini Papa itu numpang di tempatnya kakaknya Papa gitu ya. Tapi tantangan terbesarnya adalah keluarga kami tidak cukup uang untuk beli ruko atau beli toko. So, orang tua kami berbicara, berunding, mereka tanya, kita maunya seperti apa ya? Kalau kita hanya begini terus, maka hidup kita, perekonomian kita ini nggak akan bisa dipulihkan, nggak akan bisa ada terobosan baru. Nah, singkat ceritanya, Papa berkata, loh kalau begitu, ya sudah, rumahnya dijual, kita hanya punya rumah satu, harus dijual. Tapi dari Mama ini mempunyai iman yang luar biasa. Mama berkata gini, jangan, kasihan, kalau rumah ini dijual, kita sudah belasan tahun berjuang memiliki rumah dan itu nanti sia-sia. Nah terus gimana katanya Papa? Mama bilang, doa yuk, cari Tuhan, cari Roh Kudus. Nanti Roh Kudus pasti kasihkan kepada kita, tak tahu jalan keluar seperti apa. Oke kalau gitu kita doa. Tiba-tiba Bapak Ibu, saya tahunya kita harus pindah dari rumah itu. Ya, kita harus pindah menuju sebuah ruko. Kemudian saya nggak tahu itu rumah dijual apa enggak tahu. Tiba-tiba cuman Mama bilang gini, ayo kita berdoa bersatu hati, rumah kita nggak jadi jual tapi ada orang yang kontrak rumah kita. Kaget, nah terus kan nggak cukup dananya. Bahkan Papa itu lo pernah bilang, Ma, kalau perlu tabungan anak-anak kita ambil untuk kita pakai untuk usaha. Wow, saya kaget, wih sampai seperti itu ya imannya. Iya, doa. Puji Tuhan Bapak Ibu, doa orang benar jika yakin didoakan akan besar kuasanya. Kita dalam 2 tahun dipulihkan, kehidupan kita dipulihkan, kerjaan mulai bisa bangkit dengan baik, akhirnya bisa beli tanah, bisa beli ruko. Dan akhirnya kita punya toko sendiri. Dan yang ajaib lagi adalah rumah yang tadi kita kontrakkan itu hanya 1 tahun, yang kontrakkan dia pindah dinas keluar kota. Dia mengatakan, Bu, rumahnya saya serahkan kembali, silakan ditempati. Wow, betapa kita senang ya. Kita tadinya yang sudah pikir ini jalan buntu, gak bisa apa-apa. Tapi ternyata Tuhan pulihkan. Berapa banyak Bapak Ibu yang percaya bahwa Tuhan pasti bisa pulihkan, silakan lambaikan tangan. Berikan sorak-sorai bagi Tuhan kita. Pagi ini kita akan belajar 3 cara bagaimana hidup dipulihkan. Ya, 3 cara bagaimana hidup dipulihkan. Bapak Ibu, ketika kita menghadapi sebuah masalah atau ketika kehidupan kita sedang dalam kondisi yang lemah, ada kecenderungan respon kita seperti ini. Biasanya kita menyalahkan, paling dekat kita menyalahkan pasangan hidup kita. Tidak tahu itu kita menyalahkan suami atau kita menyalahkan istri. Kamu itu ya, makanya kalau kerja yang benar, nah ini biasanya bahasanya istri seperti itu. Kamu itu laki, oh ya laki itu bisa kerja kayak dia. Nah, responnya biasanya seperti itu. Demikian juga yang suami biasanya paling mudah dalam menyalahkan yang istri. Kamu itu jadi istri nggak bisa menolong, taunya merongrong, menyalahkan suami dan sebagainya, nggak bisa berhemat, nggak bisa jaga anak. Dan yang paling parah Bapak Ibu ketika orang tua berada dalam kondisi masalah atau dalam kondisi yang tertekan, orang tua bisa menyalahkan anaknya. Pulang-pulang dari kerja capek sampai rumah, kemudian ngelihat anaknya kok leye-leye, santai-santai, marah papanya. Kamu itu sekolah sana yang pinter, jadi anak kok ndablek. Ini bahasa Indonesia ya, ndablek gitu ya. Apa ndablek itu apa ya? Nakal banget gitu ya. Ndablek, ndak nurut. Nurut siapa kamu itu? Salahkan. Nah, Bapak Ibu, respon-respon seperti ini itu menjadi celah bagi iblis untuk membawa kita masuk ke dalam
kehancuran. Bukan malah kehidupan kita dipulihkan, malah kita lebih masuk lagi ke dalam jebakan-jebakan iblis, termasuk jebakan perceraian. Kenapa? Karena iblis senang, wah gegeran toh, gegeran. Ayo panasi terus, panasi. Apalagi kalau Bapak Ibu, saudaraku punya teman-teman terus ngompori. Kamu tuh loh punya suami kayak gitu, ngapain? Ceraiin aja. Di luar masih banyak yang mirip suamimu. Loh lebih parah berarti Bapak Ibu ya. Banyak yang lebih baik dari suamimu. Loh ini jebakan. Jangan kita terpancing dengan jebakannya iblis. Untuk itu cara yang pertama yang kita harus tahu adalah kita ini harus meyakini bahwa hidup kita ini berharga. Kenapa kok hidup kita berharga? Karena Tuhan itu dari awal menciptakan kita dengan desain yang spesial. Kita baca ya di Kejadian 1 ayat yang ke-26. Kejadian 1 ayat yang ke-26. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, di situ ada kata menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Itu spesial. Tuhan menciptakan yang lain, ciptaan yang lain tidak seperti ini. Tuhan tidak mendesain sedemikian rupa menurut gambar dan rupa Allah. Ini spesial. Dan gambaran seperti ini yang mau dicoreng iblis ketika kita dalam sebuah masalah. Tangkap dulu, pahami dulu. Karena apa? Ketika kita punya masalah, kecenderungan kita tadi responnya adalah saling menyalahkan. Dan di situ iblis suka. Nah kan, aku sudah bilang apa? Enggak cocok kamu sama suamimu, enggak cocok kamu sama istrimu, anakmu tuh jiong, harus dikepangkan, enggak cocok. Iblis senang. Desain manusia dirusak sama dia. Jadi kalau Bapak Ibu punya masalah, punya pergumulan dengan suami atau istri atau dengan anak-anak, ingat dulu. Kalau desain Tuhan itu spesial. Bahkan Tuhan itu menciptakan kita ini sebagai keluarga yang bahagia. Menciptakan pria, kemudian wanita sebagai penolong. Mari kita baca supaya kita tidak lupa ya. Kejadian 2 ayat 18 sampai 22. Kejadian 2 ayat 18 dan 22. Ayat 18 dulu. Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. 22. Dan dari rusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu dibangunnyalah seorang perempuan, lalu dibawanya kepada manusia itu. Ada kata di situ, Bapak Ibu, tidak baik, ayat yang ke-18 ya. Tidak baik itu artinya enggak happy manusia itu kalau sendiri. Manusia itu enggak akan bisa melakukan lebih banyak hal yang besar ketika dia seorang diri saja. Enggak happy, enggak dipulihkan, enggak menyenangkan. Maka itu Tuhan memberikan seorang penolong yang sepadan. Penolong itu seorang yang bisa menolong dalam kesusahan. Seorang yang mampu dia memberikan pertolongan kepada suaminya. Tapi sekali lagi Bapak Ibu perlu diingat, kalau kita lagi berselisih, tidak boleh menyalahkan. Karena apa? Karena desainnya Tuhan itu baik. Tuhan mendesain kita itu sebagai keluarga yang luar biasa, berbahagia. Jadi kalau kita mau dipulihkan di dalam Tuhan, terima dulu. Yakini dulu bahwa hidup kita itu berharga. Dan Tuhan itu mau keluarga kita itu utuh. Semua diciptakan Tuhan itu baik. Karena Tuhan juga menciptakan alam ini dengan baik, dengan firman-Nya yang luar biasa. Bahkan banyak Bapak Ibu ayat-ayat yang mengatakan bahwa semua itu baik. Hidup kita itu berharga. Kalau hidup kita tidak berharga, maka Tuhan mungkin menciptakan kita unik ya. Bisa punya sayap, bisa punya belalai. Tapi lihat, disediakan dulu sama Tuhan, baru setelah itu manusia diciptakan.
itulah manusia yang berharga. Amin Bapak Ibu. Hidup kita itu hidup yang berharga bagi Tuhan. Jadi jangan ragu-ragu. Pagi ini yuk kita lebih percaya diri, percayakan kehidupan kita kepada Tuhan. Apapun masalah kita jangan terpancing dari jebakan iblis. Hidup kita itu berharga. Lalu setelah kita meyakini bahwa hidupan kita berharga, harus apa Bapak Ibu? Harus mengaku dosa. Ini yang seringkali kita nggak sadar diri, kita merasa diri kita benar. Seringkali kita merasa bahwa istri kita yang salah, seringkali kita merasa bahwa suami kita yang salah, seringkali kita merasa bahwa anak kita yang salah. Tapi apakah kita sudah melakukan kebenaran-kebenaran firman Tuhan? Kenapa kok kita harus mengaku dosa? Karena jika kita mengaku dosa, yuk kita baca ya 1 Yohanes pasal yang pertama, ayat 9 sampai yang ke-10. 1 Yohanes pasal yang pertama ayat yang ke-9 sampai yang ke-10. Jika kita mengaku dosa kita, maka ia adalah setia dan adil, sehingga ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala yang jahat. Jika kita berkata bahwa kita tidak ada berbuat dosa, maka kita membuat dia menjadi pendusta dan firman-Nya tidak ada di dalam kita. Kenapa kok kita harus mengaku dosa? Karena manusia itu nature-nya sudah dosa. Anak lahir, perhatikan Bapak Ibu, kalau anak kita lahir kemudian melakukan sebuah kesalahan, memecahkan gelas, memecahkan piring, lalu kita mulai bertanya, ini siapa yang mecahin? Ada anak yang langsung ngaku, saya mah, saya pak. Itu luar biasa kalau bisa seperti itu ya. Tapi kenyataannya apa? Kenyataannya mereka akan diam. Bahkan kalau ada saudaranya, dia akan menyalahkan orang lain. Jadi Bapak Ibu kalau menyalahkan orang lain, istri, suami, dari kecil itu kita sudah punya bibit dosanya seperti itu. Oleh sebab itu jangan lupa ketika kita sudah meyakini bahwa desain Tuhan kepada kita itu luar biasa, Yesus menciptakan Anda dan saya itu luar biasa, baik, kita harus mengaku dosa kita. Enggak ada orang yang tidak berdosa dalam kehidupan kita. Setiap hari kita tidak luput loh dari kesalahan. Benar Bapak Ibu? Contoh supaya kita lebih memahami, ini biasanya bapak-bapak ya saya juga bapak ya, kalau saya bicara bapak berarti kena kepada saya juga. Kita kalau jalan macet, berapa banyak bapak-bapak yang bersyukur? Ayo. Oh puji Tuhan jalannya macet. Ada? Atau malah kita ngomel? Milih yang pertama, yang kedua? Kedua ya. Begitu macet sedikit, waduh macet, lihat jam. Ya, seperti itu. Bahkan kadang Bapak Ibu, ini kita mau pergi ibadah, yang cowok, yang bapak-bapak biasanya sudah standby di mobil ya. Standby di mobil, terus kalau bapaknya nggak sabar, tin, klaksonnya dibunyikan. Istrinya sedang apa? Istrinya sedang apa? Make up ya, masih bedaan, masih gitu kan. Loh ini peristiwa yang terjadi dalam kehidupan kita Bapak Ibu. Terus akhirnya apa? Jengkel. Paesan kok gak mari-mari. Dari tadi 2 jam. Ya, motor gak tahu tak. Ini berangkat ibadah jam 7. Makanya tak bangun itu yang lebih pagi. Make upmu itu 2 jam. Loh bapak-bapak senyum semua. Walaupun pakai masker. Kemudian bukan itu aja, istri juga bisa ngomel. Istri ngomel kalau biasanya suaminya pulangnya terlambat. Ya. Kalau suami pulang terlambat, mulai itu istri cari. Jam berapa ini kok baru pulang? Gitu. Ada istri-istri seperti itu? Tidak ada ya, puji Tuhan loh, baik-baik di sini ya. Karena apa? Karena Roh Kudus ada dalam kehidupan kita. Amin. Oh, yang enggak amin ini ragu-ragu kelihatannya. Jangan-jangan suka curiga sama suami ini. Nah, Bapak Ibu, belum tentu apa yang kita asumsikan jelek, itu kebenarannya jelek. Maka itu jangan mudah menuduh.
Jangan mudah untuk kita menghakimi orang lain, jangan mudah untuk kita menghakimi pasangan kita. Karena prinsip Tuhan ini nggak bisa dirubah. Karena Yesus menciptakan kita, Anda percaya Yesus itu semuanya kondisinya baik. Kalau Tuhan itu menciptakan kita kondisi baik, ketika kita ada masalah, jangan kita menggerutu. Sebab Tuhan itu mau kita itu bebas dari hukuman dosa. Yesus datang karena Yesus tahu bahwa kita ini manusia tidak bisa luput dari dosa, maka itu Yesus harus datang untuk menebus saya dan saudara. Tuhan itu sudah dari awal itu mau kita bebas dari dosa. Ketika manusia pertama Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, Tuhan tidak memarah, tidak jengkel, tidak dijewer, tidak ditempeleng, tidak ditendang. Malah diapain? Dibelikan, bukan dibelikan ya, dibelikan kan zaman sekarang, dibeliin baju di Galaxy Mall gitu ya. Dibikinkan baju, dipakaikan. Itu yang harus Bapak Ibu dan saya pahami. Tuhan itu begitu sayangnya kepada kita semua. Jangan sampai image Tuhan dalam kehidupan kita itu dirusak oleh iblis. Coba katakan sebelahnya, hidupmu tuh berharga loh. Ayo, yang lebih semangat lagi. Iya, itu. Kalau Bapak Ibu terus mulai ragu-ragu ini ya, mulai ragu-ragu. Waduh, kok aku ada masalah ya. Aku kok mau mangkel ya sama istriku. Aku kok mangkel ya sama suamiku. Aku kok mangkel sama anakku. Cara paling mudah bagaimana Bapak Ibu kalau mengerti hidup kita berharga? Katakan, hidupmu berharga bagi Allah. Terus gimana? Tiada yang tak berkenan di hadapannya. Lalu, Dia ciptakan kau seturut gambarnya. Sungguh terlalu indah kau bagi Dia. Dia berikan kasih-Nya bagi kita. Dia rela loh. Dia ayo, segala-galanya Dia disalib. Dia disalib tuh tebus dosa kita. Sekali lagi katakan, karena hidupmu sangatlah berharga. Bulu yang terkulai takkan dipatahkannya, Dia akan jadikan indah. Sungguh lebih berharga sumbu yang telah pudar, takkan dipadamkannya. Dia akan jadikan, yes, untuk kemuliaan-Nya. Itu cara paling mudah kita mengingat firman Tuhan. Jadi Bapak Ibu kalau datang ibadah, jangan terlambat. Lagu-lagu pujian itu kan firman Tuhan. Bapak Ibu bisa menyanyikan itu. Dalam masalah, aku kok sedih, merasa tersakiti, merasa ditipu pasangan bisnis, ditipu customer, nyanyikan. Jangan sampai image kita itu rusak seperti yang dimau iblis. Nah, bagaimana supaya tubuh kita, kehidupan kita lebih lagi dipulihkan Tuhan, yaitu harus mengizinkan Roh Kudus itu untuk memimpin. Kenapa kok harus Roh Kudus? Kok enggak istri atau enggak suami? Karena apa? Karena kalau istri kita enggak selamanya berada di sisi kita loh. Enggak selamanya 24 jam istri kita berada di samping kita. Ketika kita sakit hati, ditipu orang, pada saat itu istri tahu enggak? Atau pasangan hidup Anda tahu enggak? Enggak tahu. Justru itu kita harus mengizinkan Roh Kudus itu memimpin kehidupan kita. Kalau kita tidak punya Roh Kudus, Bapak Ibu, sulit kita untuk bisa dipulihkan. Taunya apa? Cuman jengkel, mangkel.
sedikit-sedikit ngomel. Roh Kudus itu akan memimpin kita. Dia akan mengajarkan kebenaran. Roh Kudus itu mengajar. Mengajar itu apa sih? Mengajar itu mendidik, memberikan instruksi, menjelaskan, menguraikan sesuatu. Itu mengajar. Yohanes 16 ayat yang ke-13. Tetapi apabila ia datang, yaitu roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya. Dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Yaitulah. Karena apa? Roh Kudus itu yang akan mengajarkan kebenaran. Saya sampai saat ini hanya percaya bahwa ketika almarhum mama mengalami perekonomian yang rendah pada saat itu, Roh Kudus memberikan kebenaran ini. Roh Kudus yang jauh lebih mengerti apa yang terjadi di dalam kehidupan kita nextnya daripada kita manusia. Amin. Kita manusia itu hanya bisa mencanangkan 1, 2, 3, 5, 10 tahun. Tetapi di tengah-tengah itu kita tidak bakal pernah tahu apa yang akan terjadi. Pandemik sudah membuktikan bahwa manusia itu berantakan, planningnya kacau. Ada yang sudah planning kalau pasti pandemik? Saya yakin nggak ada ya. Tapi lihat, begitu pandemik datang, bingung semua. Sudah tidak boleh keluar pun harus terbatas, cari makanan pun terbatas, semuanya tutup. Nggak ada, manusia itu nggak ada yang mampu memplanningkan atau merencanakan masa depan mereka itu dengan baik. Kalau Bapak Ibu punya pasangan yang luar biasa dalam berbisnis, bersyukur. Tetapi jangan mengandalkan pasangan hidup kita untuk masa depan kita. Kita harus mengandalkan siapa? Roh Kudus. Karena kita nggak pernah tahu apa yang akan terjadi dalam kehidupan kita ke depannya, nggak akan pernah tahu. Roh Kudus itu yang akan memimpin kita ke dalam seluruh kebenaran. Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Kebenaran itu apa? Termasuk tadi firman Tuhan tadi itu kebenaran. Keluarga bahagia, tentang pekerjaan, tentang pergaulan, tentang kesehatan. Semua itu ada di Alkitab. Supaya Roh Kudus itu terus aktif di dalam kehidupan kita, baca Alkitab setiap hari. Pak, saya enggak mengerti loh. Kalau mulai masuk Taurat ya, bilangan, ulangan, mumet gitu ya. Banyak angka-angka, terus diulang-ulang terus. Ini kok seperti apa ini ya, kok gini-gini. Enggak apa-apa Bapak Ibu, baca dulu, baca terus. Nanti ketika kita berada dalam sebuah masalah atau saat kita membutuhkan kekuatan, Roh Kudus ini yang akan mengingatkan kita. Kita menghadapi customer, bisa kita diperingati dulu oleh Roh Kudus, hati-hati. Customermu ini licik, hati-hati. Bisa seperti itu. Kita anak-anak yang di sini saya lihat ada anak-anak usia sekolah, dalam sekolahnya andalkan Roh Kudus. Tidak mengerti pelajaran sesuatu, andalkan Roh Kudus. Bapak Ibu juga perlu mengajarkan itu kepada anak-anak. Doa, baca Alkitab setiap hari. Karena apa? Kita tidak bisa 24 jam menghadapi anak-anak. Kita tidak bisa 24 jam mendampingi anak-anak. Yang bisa siapa? Roh Kudus. Roh Kudus itu yang akan mengajarkan kebenaran lewat ibadah seperti ini, lewat pembacaan firman Tuhan mandiri setiap hari. Bapak Ibu sudah membaca firman Tuhan setiap hari? Coba yang sudah membaca silakan angkat tangan. Yang belum cepetan install Happy Bible Club. Itu sudah paling gampang Bapak Ibu. Tinggal bawa handphone, download, install. Gratis loh. Sudah gratis, nanti Bapak Ibu kalau dalam kondisi mendesak, Roh Kudus itu mengingatkan. Loh, kurang apa coba? Kadang itu ya Bapak Ibu, saya sendiri juga bingung. Manusia itu sudah ada peraturannya di dalam Alkitab, tetapi dilanggar.
Nanti kalau sudah dilanggar, kena masalah, bertanya sama Tuhan. Tuhan, aku kok seperti ini? Aku harus apa? Tuhan cuman geleng-geleng. Itu loh, Alkitab itu loh, kok nggak dibaca. Itu kan kebenaran, firman Tuhan, aturan-aturan kehidupan. Dibaca. Supaya apa? Supaya ketika kita membutuhkan, Roh Kudus itu akan mengingatkan kita. Ini fungsinya Roh Kudus. Dia akan membuat kita mengingat ajaran tentang firman Tuhan, membuat kita mengingat ayat-ayat Alkitab yang telah kita baca. Bapak Ibu harus benar-benar yakini itu. Baca. Happy Bible Club ini menolong banget Bapak Ibu. Ada Mazmur, Perjanjian Lama, ada Perjanjian Barunya, ada Amsal. Jadi kita bacanya berurutan tapi tidak membosankan. Mazmur, terus kita baca Perjanjian Lama, itu ada sendiri, sudah ada porsinya. Itu nyaman banget Bapak Ibu. Bapak Ibu kan saya percaya kita semua kepingin nyaman kan? Ada yang enggak kepingin nyaman, ada yang kepingin menderita? Enggak ada kan, kepingin nyaman. Baca. Dibaca Bapak Ibu, setelah itu renungkan remanya seperti apa. Pagi ini kita diingatkan Tuhan ya. Ayo, kalau kita mau hidup kita lebih dipulihkan, kita undang Roh Kudus untuk mengingatkan kita selalu. Roh Kudus itu akan mengingatkan kita ketika kita itu dalam kondisi lemah. Tuhan akan mengingatkan melalui Roh Kudus bahwa image kita itu berharga. Undang Roh Kudus. Dan jangan lupa, kita harus, poin yang kedua tadi apa? Mengaku dosa kita. Jangan sampai kita tuh terus nyala-nyalain. Nyala-nyalain pegawai lah, nyala-nyalain customer lah. Manusia tidak ada yang luput dari kesalahan. Tugas tanggung jawab kita itu koreksi diri, ngaku dosa sendiri. Ketika mendengarkan firman Tuhan, jangan berkata terus, oh firman Tuhan ini cocok untuk suamiku, oh firman Tuhan ini cocok untuk temanku. Jangan. Simpan. Minta Roh Kudus kuatkan kami. Amin Bapak Ibu. Seberapa banyak kita mau melakukan kebenaran firman Tuhan. Amin.